Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Niken selaku dosen mata kuliah pengampu dari Teori Sastra dan teman-teman sekalian. Kami, kelompok 1, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar bentuk prosa fiksi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Aisyah Nur Ramadhani, dengan NPM 202321500419. Perkenalkan, nama saya Saferinus Asso dengan NPM 2023 21500296. Perkenalkan, nama saya Arum Dwi Anggraini dengan NPM 202321500418. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devani Putri Widodo dari kelompok 1 dengan NPM 2023 21500449. Terima kasih. Pengertian prosa fiksi. Prosa fiksi terbagi menjadi dua suku kata, yaitu prosa dan fiksi. Prosa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Prosa adalah karangan bebas yang terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dan setiap baris, serta tak terikat oleh irama dan iramanya seperti dalam puisi. Nah, kata fiksi berasal dari fiksion yang berarti rekaan khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti sesuatu pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran semata. Prosa dalam kesusastraan sering disebut juga dengan istilah fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris yakni prose. Prose atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan khayalan. Lalu apa sih pengertian fiksi sama prosa dari menurut ahli? Menurut ahli dari Dr. Sujiman menyatakan bahwa cerita fiksi adalah rekaan kisahan yang memiliki tokoh, akuan, alur yang dihasilkan oleh daya hayal sama imajinasi kita sendiri loh. Kayak yaudah, fiksi itu cuma dari hayalan sama imajinasi kita aja, yang kita bisa pilih tokohnya siapa, terus dia sifatnya gimana, perlakuannya gimana di cerita hayalan kita. Itu menurut Sujiman ya.
Dan menurut ahli yang kedua, yaitu Mulyadi, mengatakan bahwa fiksi atau prosa adalah salah satu jenis genre sastra, di samping genre lainnya seperti puisi sama drama. Prosa termasuk karya sastra yang disebut cerpen, cerber, sama novel. Jadi kan novel juga banyak jenisnya kan, banyak cerita-cerita. Nah, cerita-ceritanya itu juga lebih banyak kayak tentang fiksi, nggak harus yang kisah nyata jadi novel. Bahkan orang-orang lebih suka baca novel itu yang ceritanya fiksi karena ya lebih gitu aja imajinasinya gitu guys. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam prosa fiksi. Aspek-aspek dalam prosa fiksi adalah elemen-elemen penting yang membentuk cerita. Berikut adalah beberapa contoh aspek penting dalam prosa fiksi. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karyanya. Ini bisa berupa pesan moral, sosial, atau refleksi kehidupan. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat atau karakter tokoh tersebut. Tokoh bisa berupa antagonis, protagonis, protagonis, dan sebagainya. Yang ketiga ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Alur biasanya terdiri dari yang pertama ada eksposisi, yaitu pengenalan tokoh dan latar. Yang kedua ada konflik, yaitu masalah yang dialami. Yang ketiga ada klimaks, yaitu puncak dari permasalahan. Yang keempat ada anti klimaks, yaitu penurunan ketegangan setelah klimaks. Dan yang terakhir ada penyelesaian atau resolusi, yaitu akhir dari cerita. Selanjutnya yang keempat ada latar atau setting. Latar meliputi waktu, tempat, suasana cerita, dan lain-lain. Yang kelima ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi narator dalam menyampaikan cerita. Bisa berupa orang pertama, yaitu narator salah satu tokoh dalam cerita. Ada orang ketiga serba tahu, yaitu narator mengetahui segala tentang cerita dan karakter. Selanjutnya ada orang ketiga terbatas, yaitu narator hanya mengetahui sebagian cerita atau karakter tertentu. Selanjutnya ada amanat, yaitu pesan moral atau pelajaran yang disampaikan penulis melalui cerita. Biasanya tersirat melalui tindakan dan dialog tokoh. Selanjutnya yang ketujuh ada gaya bahasa atau style. Gaya bahasa mencakup cara penulis menyusun kata, kalimat, dan dialog untuk menciptakan suasana atau mengekspresikan perasaan tokoh. Gaya bahasa dapat memperkaya keindahan cerita. Dan yang terakhir ada tokoh tambahan atau foil karakter. Tokoh ini sering digunakan untuk menonjolkan karakter utama, baik melalui perbedaan maupun kesamaan sifat atau perilaku. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar ini, penulis dapat menciptakan cerita yang menarik dan memuaskan bagi pembaca. Cerita-cerita ini akan memiliki alur yang teratur, karakter-karakter yang hidup, latar cerita yang detail, gaya bahasa yang kreatif, dan tema yang kuat. Hal ini akan membuat pembaca terus terlibat dalam cerita dan merasa puas setelah membacanya. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar prosa fiksi dalam karya mereka. Dengan memperlihatkan tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, gaya bahasa, tokoh tambahan, penulis dapat menciptakan cerita yang menarik dan memikat pembaca.